Baik yang ada di sini, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang penuh kasih yang senantiasa menyertai kita. Ibu yang kami tinggalkan di Tuhan. Haleluya.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada saat ini memuji dan meninggikan nama-Mu. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala kepastian ini dari awal. Ya, silakan dulu. Puji nama Tuhan. Ada satu sobat kita yang senang biasa melebihi segalanya, yaitu siapa? Yesus. Haleluya. Kita katakan dalam ujian ini, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak berani dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak berani dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak berani dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdiri. Nama Yesus yang akan senantiasa menghibur saudara dan saya. Kita jangan berharap kepada manusia, karena kalau kita berharap pada manusia,
menjadi kecewa, saudara. Oleh sebab itu mari kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus yang senantiasa yang akan membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan diberikan kekuatan, pengertian sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dengan dan mengolah berita itu yang Engkaulah perisaiku, badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, sampai goyang karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bahwa derajat atas bersamaku,
Tuhan Yesus. Kita mulia di kedua ini Tuhan. Engkau selalu ada menemani kami. Engkau selalu ada memberikan kekuatan bagi kami. Engkau selalu ada memberikan perlindungan bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati kasih karunia. Saat ini Tuhan, mau Roh Kudus bisa menyertai kami, menolong kami Tuhan. Untuk terus mendapat berkat-berkat-Mu, yaitu firman-Mu, yang memang kami sangat membutuhkan untuk kehidupan kami di dunia ini, terlebih untuk hidup berkenan di hadapan. Roh Kudus mau memberikan kami dengan rendah hati, jujur, mau diingatkan oleh Tuhan. Dan kami yang tidak mampu melakukan biarlah hidup dalam hikmat kuasa Roh Kudus, kekuatan dan pertolongan oleh Roh Kudus, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran Tuhan. Sehingga yang mendengarkan dan yang menyampaikan pun diberkati baik di dalam gereja. Kita berikan Tuhan dari segala dosa dan kuasa-kuasa lain yang berasal dari sini. Dan coba menginginkan untuk diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami tolak semuanya. Terima kasih. Awal terima kasih. Ini yang kami lihat. Terima kasih. Amin. Dulu. Malam kembali lagi, salam sehat ya. Bila sama-sama kita tidak bertemu, begitu luar biasa ya, perubahan. Yang saya jalani selama khususnya 2 bulan ini, kita mungkin tidak bertemu, ada beberapa 3 bulanan ya, karena PPKM. Dan juga saya dan istri saya berjemur. Puji Tuhan, kita boleh bertemu. Saya juga senang sekali bisa bertemu. Jenuh sekali. Sangat jenuh, Bapak Ibu ya. Sangat jenuh, tapi tidak akan firman Tuhan. Terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu ya, sehingga saya boleh berdiri di sini, boleh berkat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jujur aja banyak sekali yang saya alami dalam pergumulan PPKM terjadi dan kita tidak bertemu secara langsung ya. Kita tidak boleh bertemu secara langsung. Kita buka Filipi 4. Dari ayat 2 ya kita baca ya. Soalnya ini pembahasannya kita pilih. Kita akan berlatih surat Paulus, surat yang disampaikan diterima oleh di Filipi ya. Dalam kita bareng-bareng aja dalam hitungan ketiga karena ini hanya sedikit ya. 1, 2, 3. Audio menasihati dan itu menasihati. Saya berpikir dalam Tuhan, orang kita kepadamu juga, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran kecil, bersama-sama dengan Kemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah
dalam apapun juga. Tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang penuh kebajikan, patut dipuja, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, kita setelah bersama-sama membaca kita Filipi adalah tulisan ya yang ditulis oleh Paulus juga dalam keadaan bergumul, Bapak Ibu ya. Dia berada, kalau nanti kita baca ini sebenarnya kitab yang singkat, hanya ada 4 pasal saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu untuk membaca di rumah, dan usahakanlah ada waktu ya. Lama Bapak Ibu, nggak nyampe setengah bulan membaca 4 pasal ya. Nggak sampai setengah bulan untuk membaca 4 pasal. Jadi Bapak Ibu, ini kitab ini sebenarnya kitab yang singkat. Ditulis oleh Paulus waktu dia sedang mengalami penderitaan karena pengabaran Injil. Dia harus berada di penjara karena memberitakan kebenaran, karena memberitakan Injil. Paulus mengetahui dari rekan-rekannya, kalau kita lihat ya, pasal 1 ayat 1 disampaikan bahwa ada rekan-rekan Paulus di pasal 4 ayat 2, ada juga rekan Paulus. Kalau di pasal 1 itu Timotius ya, rekannya. Kalau itu pasal 4 ayat 2, itu rekannya itu rekan pelayanan Tandugos ya. Tandugos. Jadi Timotius dan Tandugos ataupun yang lain. Jadi Paulus menulis suratnya di dalam penjara waktu saat ada penderitaan karena pengabaran Injil untuk dan bertujuan melalui rekan-rekannya tersebut. Paulus tahu bahwa jemaat di Filipi pada saat itu sedang mengalami pergumulan. Pergumulan diantaranya adalah adanya pengajaran sesat yang mulai muncul dan akan menghantam iman-iman jemaat Tuhan di Filipi saat itu. Ya, juga pergumulan lain bahwa adanya para pelayan Tuhan yang merasa atau adanya perseteruan jemaat-jemaat pelayan Tuhan berkegiatan saat itu, bahwa yang membuat gereja di sana atau membuat jemaat sana akan bisa terjadi perpecahan atau terjadi keruntuhan gereja di Filipi. Karena masing-masing menganggap akulah yang berjasa untuk yang melayani Tuhan di Filipi ini. Jadi ada, kalau di ayat 2 kita lihat itu jelas sekali ya. Dia menasihati, kata Paulus dalam suratnya, dan ketika menasihati supaya sehati berpikir dalam Tuhan. Jadi mereka ini sama-sama tinggi hati, sama-sama merasa lebih berjasa dalam melayani pertumbuhan jemaat Tuhan di Filipi. Dan yang ketiga pergumulan yang terjadi adalah pergumulan kehidupan melayani, pergumulan kehidupan jemaat saat mereka mencoba terus setia mengikuti atau mengiring Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu juga. Dan begitu juga bahwa Paulus juga memberikan solusi atau nasihat-nasihat. Kalau mengikuti LI itu di judulnya
Banyak di pasal ini adalah nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat Filipi, diakan-diakan atau pelayan Tuhan, membantu untuk memberi solusi supaya gereja di sana, supaya umat di sana dapat mengatasi pergumulan yang ada, khususnya yang 3 tadi yang saya sampaikan. Karena itu yang terjadi menurut surat Paulus ini. Paulus ingin supaya jemaat itu tidak runtuh, sehingga dia ingin membangun lagi harapan dan keyakinan bahwa gereja ini tidak akan runtuh, gereja ini tidak akan pecah, jemaat atau diakan tidak akan selalu berseteru karena menganggap dirinya yang berjasa untuk pelayanan atau pertumbuhan gereja di Filipi saat itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, solusi ini, nasihat ini juga sangat berguna atau sangat luar biasa untuk kita jemaat saat ini. Kita pun saat ini waktu kita setia melayani Tuhan, banyak pengajaran di luar sana yang mencoba menggugurkan iman percaya kita. Ada khotbah-khotbah di YouTube, di atau di media-media yang bisa mengguncang iman kita. Dan juga di 1 atau hampir 2 tahun ini, jemaat Tuhan yang mencoba terus setia kepada Tuhan melayani, kehidupannya pun dilanda bencana COVID-19 yang luar biasa, yang memusingkan. Lebih bagi saya juga, saya memusingkan karena saya mengalami juga dampak dari virus corona ini. Ya, ada hambatan bagi jemaat Tuhan yang lagi usaha, ada hambatan dalam mencari nafkah. Ya. Banyak hambatan, banyak tantangan yang kita temui waktu bencana dalam hampir 2 tahun ini atau 1,5 tahun lebih ini melanda dunia ini. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tetapi anak-anak Tuhan ada di dalamnya mengalami pergumulan yang begitu berat. Ya. Namun Paulus memberikan solusi supaya kita dapat seperti membangun lagi pengharapan dan keyakinan untuk masa depan kita yang lebih baik, lebih indah. Paulus menyampaikan bahwa ada beberapa cara, ada 3 cara yang akan saya bagikan, yaitu pertama, kita baca ayat 6 ya. Kita harus datang kepada Tuhan atau kepada Allah. Di sini disampaikan, saya yang baca ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Jadi bagi kita di dalam bencana virus corona ini, saya juga mengalami hampir juga ya, karena TV siaran-siaran juga menyiarkan sepertinya tidak ada harapan. Ya. Walaupun memang puji Tuhan ya, pemerintahan kita memiliki optimis yang luar biasa, bahwa kita pasti akan mengatasi, atau bangsa ini bisa keluar dari untuk mengatasi masalah ini. Puji Tuhan itu ya. Namun, Paulus ingin mengajak kita supaya umat Tuhan waktu mengalami pergumulan saat ini, mengalami pergumulan yang berdampak dalam pelayanan, yang berdampak dalam iman, karena ada juga kabar orang gara-gara jemaat sudah tidak ada meninggalkan pelayanan. Ya.
Lina waktu itu menjadikan doa begitu ya. Atau kesaksian itu dia mengetahui itu karena dia bergerak di dalam pelayanan kontekstual atau pelayanan daerah ya. Jadi itu Paulus atau firman Tuhan mengajak kita di ayat 6 itu, atau Paulus tahu dia menuliskan di ayat 6, hai jemaat Filipi, hai para diakon, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya bahwa Paulus mengajak supaya setiap masalahmu kamu harus, untuk mendapat solusi kamu harus datang kepada Allah. Ya. Dan membawa segala kekhawatiran, membawa segala keinginan kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa harus datang kepada Allah? Di ayat 7 disampaikan karena ada itu kan di sana dikatakan damai sejahtera Allah, atau artinya kuasa Allah melampaui segala akal manusia. Contohnya, ada banyak orang pintar sekarang ini beredar di seluruh dunia, ada banyak ahli-ahli, tetapi waktu bencana COVID ini melanda, semuanya bingung. Semuanya berputus asa tidak bisa segera menghilangkan virus corona ini dari muka bumi ini. Jadi memang dibutuhkan, Paulus tahu ada memang yang bisa diselesaikan dengan tidak sulit, tetapi ada juga di luar kendali manusia. Sehingga Paulus menyuruh atau mengajak jemaat Filipi atau kita saat ini datang kepada Allah. Ya. Kemudian mengapa kita harus datang kepada Allah juga? Karena kalau kita lihat di ayat 13, coba kita lihat ayat 13 ya. Mari kita baca bersama-sama. Apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Segala perkara dapat ditanggung. Jadi waktu kita datang kepada Allah, dan kenapa Paulus menyuruh supaya jemaat Filipi dan kita saat ini yang bergumul di bencana COVID-19 ini harus datang kepada Allah, karena di dalam Allah ada kekuatan untuk kita dapat menyelesaikan. Memang Allah tidak menyelesaikannya dengan mencabut corona ini hilang terus, tetapi setidaknya Tuhan memberikan juga hikmat bagi kita untuk bisa kita berjaga-jaga, untuk kita terhindar dari bahaya ini, atau mungkin juga lagi untuk kita bisa bagaimana sih caranya mencari nafkah begitu ya. Kalau saya memang pergumulan saya setelah PPKM ini, usaha saya memang jujur aja hancur. Tetapi sampai saat ini ya saya masih bisa pakai baju, masih bisa pakai celana ya, masih bisa makan. Kadang kalau mau pengen nasi padang, karena hobi saya nasi padang ya biasa bisa dikasih Tuhan gitu ya. Masih bisa puji Tuhan gitu ya. Jadi kenapa harus datang kepada Allah? Ayat 13 mengatakan karena ada kekuatan yang luar biasa di luar akal manusia. Ada pada diri Allah, ada pada Allah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang membuat tidak ada menjadi ada. Kemudian mengapa harus datang kepada Allah? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 disampaikan di sana bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan manusia. Berarti kalau Allah, kalau di dalam pengertian saya dalam baca ayat ini dalam Kejadian 1, 26, 27, kalau kita rusak motornya, janganlah datang ke tukang jahit Bapak Ibu. Karena dia tidak menguasai motor itu, kecuali dia memang ada skill juga montir motor, rusak mobil, datanglah ke montir mobil. Ya, begitu. Jadi
Karena kita diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, apapun pergumulan kita, datanglah kepada Allah, karena Dia tahu apa kebutuhan kita, kebutuhan yang utama kita, dan Dia sanggup memberikan apa yang terbaik untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kita harus datang kepada sumber pemberi kekuatan, sumber pemberi pertolongan, yaitu Allah sendiri. Ya, menurut Paulus yang disampaikannya kepada jemaat Filipi saat itu, dan itu juga berguna bagi kita saat ini dan sangat berguna. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu ya. Ilustrasinya jangan mencari apa namanya ya, hadiahnya, tapi cari sumber yang memberi hadiah. Pada suatu hari ada kelaparan di suatu bangsa. Kemudian ada yang sudah tua renta. Belum terlalu tua lah. Makanan mereka karena musim kelaparannya panjang sekali, hanya tinggal semangkuk saja. Waktu pada malam hari, mereka berpikir, kalau sudah makan makanan ini semangkuk, nanti kita akan mati. Karena semua orang akan mati. Pada saat mereka mau memakan makanan itu berdua, tiba-tiba pintunya diketuk. Diketuk. Mereka nggak jadi makan. Mereka membuka, ada kakek-kakek tua renta, Bapak Ibu. Kakek-kakek tua renta ini juga sangat kelaparan. Tolonglah saya udah berapa minggu ini tidak makan. Jadi mereka berpikir, kalau kita pun makan ini bareng-bareng, maksudnya kita aja yang memakan ini berdua, kita juga nanti akan mati. Udahlah, nanti juga sama-sama mati. Udah kasih aja lah ke orang tua ini. Karena dia lebih membutuhkan, kasihan lagi dia udah tua. Begitu. Supaya jangan cepat mati. Pas mereka kasih Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rupanya kakek-kakek itu menjelma jadi dewa. Ya. Dan kebetulan dia membawa sumpit. Dibilang dewa ini, kalian baik sekali. Kalian padahal membutuhkan makanan ini, tetapi kalian mau memberikannya bagi saya. Padahal kalian pun sangat-sangat membutuhkan makanan minuman, karena pun kalian sudah lama juga atau hanya makan jarang sekali. Langsung dewa ini untuk mengucapkan terima kasihnya dikasih, apa permintaan kalian? Ya udahlah begini. Pokoknya apapun permintaan kalian saya kasih sebagai ucapan terima kasih saya. Karena dewa kan bisa membuat apa aja. Pada saat itu ceritanya. Jadikanlah mangkok ini jadi emas. Dipukullah pakai sumpit tadi. Kling, jadi emas. Wah. Boleh nggak minta yang lain? Boleh, silakan. Karena kalian sangat baik. Mau menderita bagi orang lain. Dikasih. Saya di belakang ada ini katanya. Ada pot. Ada baskom lagi. Dijadikan, pokoknya semua itu dijadikan. Kemudian dia berpikir, karena semuanya udah jadi emas, dia berpikir sih ini. Yang dua orang itu. Kalau saya hanya menjadikan ini semua emas, nanti semua emas ini bisa habis juga. Saya lebih bagus minta sumpitnya aja, karena dari sumpit itu bisa terjadi emas semua. Dimintanya lah sumpit itu. Istri yang cerewet pun dipukulnya jadi emas gitu, supaya jangan cerewet gitu. Tapi itu kelucuan saja ya. Jadi dia berpikir dengan hikmatnya untuk membutuhkan sumbernya, sumpit itu sebagai pembuat mujizat untuk menjadikan semuanya emas untuk bisa nantinya dijual. Sama seperti kita, terkadang kita terlalu bahagia hanya mendapat hadiah saja, tetapi kita melupakan siapa pemberi hadiah. Kita tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kita dengan sungguh-sungguh.
Kita hanya mau yang instan-instan saja. Jadi Paulus mengajak jemaat Filipi supaya datang kepada sumber pemberi pertolongan, yaitu Allah itu sendiri. Supaya dapat membangun lagi pengharapan dan keyakinan untuk masa depan yang lebih indah, yang lebih baik. Dan yang kedua, bagaimana membangun lagi pengharapan dan keyakinan yang baik, yang indah, ya. Tapi sebelumnya saya sedikit menceritakan ya, sebelum yang kedua. Waktu itu saya pernah berpikir, karena saya sepertinya belum, walaupun sudah sekolah teologianya, segala teologinya tidak pernah menginjilin orang. Saya berpikir saya harus ketemu orang, memberikan yang terbaik. Tetapi waktu cita-cita saya itu ada di dalam hati saya terkena corona, Bapak Ibu. Istri saya juga terkena corona. Ya. Sudah saya waktu sebelum corona usaha juga hancur. Malah saya terkena corona lagi. Jadi, apakah Allah ini halangan cita-cita saya yang berasal dari si iblis gitu, yang mencoba menghalangi saya untuk bisa berbuah, gitu ya. Dan puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tapi Tuhannya tidak datang kepada saya langsung. Melihatkan wajahnya, melihatkan tangannya, melihatkan punggungnya yang terjadi pada Musa. Tetapi Tuhan ternyata mengirim hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di gereja ini menolong kita. Bahkan yang tidak terpikir, yang seperti di ayat 7 tadi, di luar akal manusia, Tuhan bisa melakukan pertolongan. Ada teman-teman saya dulu, yang hanya kita pernah reuni beberapa tahun, 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, hanya ketemu di grup. Mereka mengetahui saya corona. Mereka tidak henti-hentinya mengirimkan bantuan, Bapak. Sama seperti yang dilakukan jemaat di sini. Saya berterima kasih ya atas pertolongannya. Yang saya tidak pikirkan, mereka jauh-jauh, rumahnya jauh, sudah menyediakan uang dengan sekian. Bukan dia menyerahkan uang, tetapi apa yang kamu perlukan minta aja, sampai saya malu untuk minta. Karena terus dikasih gitu. Beli madu, beli buah, beli beras, beli minyak goreng. Jadi udah sembuh, saya minyak goreng saya juga masih banyak gitu waktu itu. Itu di luar nakal saya, karena apa? Karena kan waktu kena corona tidak boleh ini kan, keluar seharusnya, yang benarnya ya. Jadi di luar akal manusia, di akal saya, siapa yang menolong kami begitu ya. Tetapi Tuhan berikan keluarga Tuhan di sini menolong kita, teman-teman. Kita juga yang kita tidak berikan menolong kita. Walaupun juga teman-teman grup saya itu seminggu kemudian terpapar juga semuanya, banyak gitu ya. Bahkan ada yang sampai meninggal, Bapak Ibu. Yang tidak disangka tidak meninggal karena dia tidak punya penyakit bawaan. Saya bilang gantengnya luar biasa, gagahnya luar biasa. Lewat. Bukan lewat rumah sakit, ya mestinya meninggal gitu ya. Sedih saya memang. Tapi itulah waktu kita datang kepada Tuhan, kata Paulus. Yang kedua, bagaimana membangun lagi ya pengharapan dan keyakinan untuk masa depan yang indah. Mari kita lihat ayat 8, dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi apa yang kedua yang harus kita lakukan? Harus berpikiran benar.
harus berpikiran positif walaupun keadaan sulit apapun di masa saat ini. Ya, karena saat ini memang sangat sulit bagi orang yang kurang pengetahuan, kecuali mungkin perawat, dokter ya, atau yang rajin mendengarkan YouTube atau melihat YouTube. Tapi YouTube pun kadang kita ragukan. Jadi bagi saya perawat dan dokter aja lah yang karena mempunyai pengetahuan tentang bencana COVID ini, dia bisa kuat. Tetapi bagi kita, saya sendirilah, istri saya, waktu kena COVID setelah sembuh pun parno. Ya, Victor, pikiran kotor. Segala-gala dicuci. Keluar pun harus begini-begini, capek sekali Bapak Ibu. Justru udah kena, kan kata dokter, kata perawat juga, kalau udah kena imunnya lebih kuat begitu katanya ya. Tapi tetap aja walaupun itu pengetahuan yang benar, Victor juga kita. Aduh. Ya. Pikiran kotor selalu muncul karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Bentar, mana dia? Jadi Paulus mengajak selalu berpikiran benar. Firman Tuhan mengajak kita saat menghadapi masalah yang begitu sulit pun kita harus selalu berpikir benar. Jangan berkata, aduh, aku ini nggak mampu loh, sok-sok merendahkan diri. Siapa sih saya? Saya anak orang ini. Sehingga itu membuat dia sebenarnya secara tidak langsung mengerdilkan diri dia, mengerdilkan kekuatan dia untuk bisa menghadapi masalah. Saya ini punya keterbatasan. Aku tidak mampu loh melakukan semua ini, membuat dirinya sebenarnya menjadi minder. Tetapi dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, coba kita lihat di sana. 2 Korintus 2 coba salah satu orang membacakannya, 2 Korintus 2 ayat 5b. Enggak ada B sih di sana ya. Maksudnya yang terakhirnya. Atau saya boleh baca. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan. Sorry. Ayat 10b. Sebab barang siapa yang kamu bukan. Ya. Sorry, 2 Korintus 10 ayat jauh sekali. 5b. Tadi kacamata saya di sana. Lupa saya. Di tas. Ya, kami mematahkan, dikatakan di sana, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Ya, B-nya atau titik ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita yang parno, pikiran kita yang buruk yang membuat kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran atau tidak bisa keluar dari masalah, harus kita serahkan di dalam Kristus. Harus kita taklukkan, kata Paulus di dalam Korintus ini, supaya pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kenapa harus dipenuhi pikiran Kristus? Karena kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, mari kita lihat ya, biar lebih cepat lagi. 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita mengisi pikiran kita yang jelek tadi dengan pikir dan meletakkannya di dalam Kristus, pikiran kita akan berubah. Pikiran kita akan tahu bahwa kita diciptakan, bahwa kita umat Tuhan, dapat mampu. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan besar. Karena untuk itu kita hadir di dunia ini, Bapak Ibu. Bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Bukan menjadi orang-orang yang terus khawatir, tetapi orang-orang yang bisa membangkitkan semangat orang lain untuk bisa
membuka solusi-solusi. Waktu solusi-solusi itu tidak dijumpai orang lain, tidak dijumpai keluarga kita. Sebenarnya waktu saya kena COVID, memang saya takut, khawatir, ataupun saya sedikit putus asa karena saya tidak bisa bawa kemana-mana 16 hari. Karena pengennya antigennya bareng sama istri kan. Kalau pergi satu-satu nanti jadi parno lagi. Saya udah negatif, masih ada yang positif. Jadi parno lagi gitu ya, jadi sama. Jadi waktu itu yang saya sedihkan sebenarnya pada suatu hari lah saya bilang kayak dongeng ya. Di suatu pagi tiba-tiba saya bilang, biar dramatis ya. Di Permata Kopo ada kakak saya. Yang nomor 1 lah, 1-2 di atas saya. Muncul ada beberapa orang di depan gerbangnya, ada termasuk kakak saya 1 orang. Dan waktu saya datang, siangnya lah. Saya lihat kakak saya itu, saya sudah ceritakan Pak Anam sama Bu Isti, karena itu pergumulan. Tinggal tulang saja dan depresi. Waktu saya melihat itu, kata orang kalau jadi mules-mules itu asam lambungnya. Saya karena nggak pernah asam lambung ya. Jadi perut saya kayak gimana gitu. Melihat kakak saya itu karena saya sedih. Sangat, saya juga terpukul begitu. Kakak saya kok bisa depresi. Memang di Jakarta dia dirawat. Nggak ada yang rawat karena dia sendiri. Seperti tetangga saya juga sendiri. Nggak ada yang ngurus, terkena corona, 4 hari juga meninggal. Jadi kakak saya itu tinggal tulang dan juga depresi. Terkadang nyambung, terkadang tidak. Dan itu sebenarnya yang lebih berat pergumulan saya. Sampai saat ini itu. Dan puji Tuhan waktu itu, biarlah dibawa ke Medan supaya dirawat. Ternyata kan syarat-syarat ke Medan itu perjalanan keluar kota harus PCR. Atau yang vaksin 2 kali. Karena surat dari sana, mungkin surat yang lama ya, negatif. Saya waktu itu kan udah pegang-pegang kakak saya, karena udah baca negatif. Pas PCR untuk keberangkatan, positif gitu ya. Wah gimana ini merawatnya gitu. Pusing lagi gitu. Kami kan baru pemulihan. Istri baru pemulihan, kakak saya di Kopo juga baru pemulihan. Baru istilahnya menghirup udara segar lagi itu bisa keluar begitu ya. Ternyata kakak saya itu positif. Aduh Tuhan bagaimana ini, matilah kakak saya itu. Dalam pikiran kotor saya. Dalam pikiran kedagingan saya. Makanya tadi disuruh, dipilih itu, pikir kalau yang indah-indah ya, yang baik, yang sedap didengar. Tapi saya tidak, waktu menghadapi itu tidak bisa Bapak Ibu. Saya takut anak kakak saya itu meninggal asli. Saya takut kakak saya itu lebih lagi hilang ingatan begitu. Dan apa yang terjadi waktu saya berdoa di dalam hati, ada pertolongan Tuhan. Melalui saudara yang tidak dikenal juga, saudara itu memperkenalkan dengan petugas yang ada di Wisma Atlet. Coba, nggak ada hubungannya kan? Dia katakan begini, kalau yang udah tidak terkena COVID itu bisa kuat. Yang penting jaga prokes. Jadi saat itulah sedikit saya bilang, saya berani memegang orang yang positif. Karena harus kita tolong kan. Memegang langsung tidak pakai ini. Karena istri saya harus bilang pakai ini. Pakai apa namanya? Sarung tangan. Tapi kita karena nggak boleh banyak katanya, nanti takutnya misalnya 2 orang pun asal-asalan ya, jadi kena yang lain. Kakak saya yang terjun. Dia suapin karena nggak mau makan waktu itu. Karena syaratnya kan harus gizinya kuat ya. Maaf kakak, kan mencret. Jadi sehari 5 kali kakak saya itu
Yang megang ininya aja positif takut, ini harus megang tainya kan? Maaf ya. Maksudnya itulah pergumulan. Waktu di sana juga, maaf ya, pantatnya kakak saya, bujurnya orang bilang sini, itu udah luka-luka Bapak Ibu. Jadi dia bilang, pakai ini aja kata yang dokter perawat di Wisma Atlet, pakai minyak kelapa aja. Puji Tuhan memang sembuh juga. Dalam 2 minggu, COVID-nya pun juga hilang. Dikasihlah cara yang paling kita takutkan, cara-caranya itu aja ya, biar jangan kena lagi. Dan puji Tuhan memang kemarin itu negatif dan bisa dikirim di Medan untuk dirawat. Ya. Jadi waktu kita, kata Paulus, mau mikirkan pikiran-pikiran yang indah, pikiran-pikiran benar dari Tuhan, karena banyak pikiran-pikiran yang menguatkan di firman Tuhan yang bisa membuat kita mendapatkan solusi, Bapak Ibu ya. Jadi pikirkan perkara-perkara yang benar. Yang terakhir ya, waktunya sedikit singkat lagi ya, karena kesaksiannya yang panjang. Yang ketiga, untuk membangun lagi harapan dan keyakinan supaya di tengah kesulitan ini kita percaya dan yakin masa depan kita baik, masa depan kita indah. Yang terakhir itu, maafkan agak panjang ya. Tetap melakukan firman Tuhan. Mari kita balik ke Filipi ya. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu lakukan, pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kata Paulus kepada jemaat Filipi, waktu kamu menghadapi pergumulan, kau harus mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan sekedar mengingatnya, tetapi melakukan, agar kamu dapat melewati dan menang mengalami pergumulan. Dan kalau kita melihat Amsal 10 ayat 6 dikatakan, di kepala orang benar itu ada berkat. Ya, kalau Mazmur 37 ayat 39 dikatakan, Tuhan menyelamatkan orang-orang benar. Dan kalau di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, apa yang terjadi bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran? Dia akan diberkati. Dan paling yang sering kita bahas, Roma 8 ayat 28 apa? Kalau kita tetap mengasihi Tuhan di hadapan dalam keadaan sulit apapun, percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi kita. Jadi kesimpulannya, untuk membangun lagi harapan dan keyakinan akan masa depan yang baik di masa yang sesulit apapun, ya, firman Tuhan atau Paulus hamba Tuhan 2000 tahun yang lalu memberi nasihat, memberi jawaban bagi kita. Pertama, datang kepada Allah, berpikir benar, berpikir positif, isi pikiran kita dengan mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar di dunia ini. Yang ketiga, tetap melakukan firman Tuhan. Waktu kita setia melakukan firman Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita di masa sulit apapun adalah rancangan yang terindah, yang terbaik. Tuhan Yesus yang Maha Besar memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Allah yang terindah dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Karena sampai saat ini kami melihat bahwa di dalam bencana COVID ini pun Engkau menyatakan pertolongan-Mu, mengubah terus pikiran kami yang buruk supaya berlaku benar. Dan kami saat datang kepadamu, Engkau memberikan kekuatan pertolongan bagi kami. Dan juga terima kasih Tuhan, Engkau rindu terus memberikan yang terbaik terbesar bagi kami. Di dalam setiap pergumulan kami,
untuk bisa kami lewati, untuk bisa kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Roh Kudus yang telah menyertai kami untuk mendengarkan sabdamu dan menyertai hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tetapi di dalam urapan Roh Kudus, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga di masa pandemik ini, kami bukan saja Tuhan berkati, tetapi kami Engkau mampukan untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Amin.